Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Keelokan suatu bangsa, kebiasaan yang baik suatu bangsa, kebersihan suatu bangsa itu kan bisa dilihat di sungainya. Selama sungai itu bersih dan jernih, maka budaya dan bangsa dari sekolah tersebut adalah budaya yang bagus. Halo teman-teman, selamat datang pada podcast Starting Point Circular School Series bersama saya, host baru di sini, Ari Kamila. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dalam series ini tentu kita akan mengajak atau melihat wajah-wajah yang inspiratif dan juga inovatif dalam mengimplementasikan circular economy di sekolahnya masing-masing. Nah, tak lain dan tidak bukan, kita sekarang juga sudah bersama dengan narasumber yang sama-sama inovatifnya, sama-sama juga inspiratifnya. Saya sekarang bersama dengan Bapak Pamuji Raharjo MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari MI Muhammadiyah Unggulan Surukalang, Kabupaten Karanganyar. Betul ya Pak? Betul. Nah, Bapak mungkin bisa silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat dan bahagia selalu kan? Yes. Baik, ini saya di UGM ya. Saya di sini adalah Pamuji Raharjo, Kepala MI Muhammadiyah Unggulan Surukalang, Kabupaten Karanganyar, sekaligus Ketua FKKS SDMI Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat ya bergabung di sini dalam podcast ya ekonomi sirkuler. Sekolah sirkular ya. Jadi di sini nanti akan kita bahas apa itu sekolah sirkular, ekonomi sirkular, sehingga masyarakat kita ya, anak-anak kita, teman-teman kita semuanya ini ya bisa mengetahui apa itu tentang ekonomi sirkular, sekolah sirkular, sehingga nanti masyarakat di sekitar kita, bangsa kita menjadi bangsa yang hijau, bangsa yang jauh, yang berkurang dari sampahnya begitu. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Semangat banget ya teman-teman. Dan di sini mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak jauh-jauh dari Karanganyar. Tadi berapa lama Pak perjalanan dari Karanganyar? Perjalanan kurang lebih 2,5 jam ya. Jadi ini termasuk ya cepat ya karena lancar juga tadi. Lancar berarti nggak kena hambatan macet gitu ya Pak? Paling hanya sedikit itu biasa kalau pagi ya. Ya jam kantor pasti ya Pak. Baik, sebuah kehormatan bagi kita semua teman-teman. Kita sekarang sudah kedatangan kepala sekolah dari MIM Suka ya Pak, singkatannya. Nah, di sini kita juga akan berbincang-bincang menggali lebih lanjut apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pamuji Raharjo, dan di sini kita juga akan mengetahui lebih lanjut lah apa yang sudah dilakukan di sekolah dan sudah dilakukan oleh siswa-siswi di MIM Suka. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak, mungkin kan Bapak kemarin sudah ikut dalam acara Indonesia Green Principal Awards 2022 gitu ya Pak, dan di situ sudah mendapatkan asistensi dari Janitra Bumi Indonesia Education Consulting, juga dari PSPD UGM, dan juga dari WTO Chair Program di situ. Bapak udah mendapatkan asistensi mengenai bagaimana sirkular ekonomi itu berjalan, dan mungkin juga merumuskan program-program yang akan dilakukan selama sekolah gitu ya Pak. Nah, mungkin nih Pak, mungkin di luar sana kita pengen recall dulu, teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang ekonomi sirkular itu sendiri. Dari acara tersebut, apa sih yang bisa Bapak sampaikan tentang key takeaway dari acara IGPA itu tentang ekonomi sirkular? Bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ari ya, luar biasa. Jadi saya itu kan ketika mendapat ya undangan itu terkait dengan ekonomi sirkular ya, saya sangat beruntung sekali. Ternyata memang
ketika kita mengetahui apa itu ekonomi sirkular dari acara IGPA kemarin ya, saya mendapat wawasan yang luar biasa yang sebelumnya belum ada gambaran sama sekali begitu ya. Jadi sebenarnya ilmu itu sangat luas sekali. Ketika saya kemarin mengikuti acara ini dari PSPD UGM, dari JBI begitu, saya di situ sangat terharu sekali bahwa apa yang disampaikan dalam acara tersebut itu memberikan khasanah keilmuan yang luar biasa kepada saya, sehingga ada inspirasi yang harus saya laksanakan untuk apa, memberi pelajaran, memberi semangat kepada generasi-generasi kita, terutama anak-anak ya, kemudian lingkungan kita dan masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkular itu sendiri, sehingga dengan penerapan ekonomi sirkular itu yang terutama kita selaku lembaga pendidikan ya, di situ memiliki peran yang sangat penting sekali untuk bisa memberikan pencerahan ya, memberikan motivasi kepada anak-anak, pada warga sekolah, sehingga mereka bisa menjaga bumi ini ya, menjaga bumi ini menjadi bumi yang hijau, bumi yang bersih ya, yang akan kembali kepada kita semuanya ya, hidup kita menjadi enak dan bersih dari sampah, paling tidak meminimalisir ya, mengurangi kan begitu Mbak Ari. Bener banget ya Bapak, berarti dari instansi pendidikan sendiri sebenarnya juga punya peranan penting gitu ya untuk mempopulerkan nih istilah dari ekonomi sirkular ke anak-anak ini ya Pak. Iya ya, ini sangat penting sekali kan begini ya. Saya sendiri sebagai pelaku pendidikan ya, saya sebelumnya belum mengenal sama sekali itu apa itu ekonomi sirkular. Dengan acara kemarin IGPA yang luar biasa, saya terbuka, mindset saya terbuka, dan saya menjadi agak sedih ketika melihat kondisi bangsa kita, bagaimana sampah-sampah menumpuk ya, terlalu tidak bisa menjaga lingkungan karena sampah juga begitu. Maka saya memiliki semangat yang luar biasa dengan adanya kegiatan tersebut untuk nanti memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu pentingnya ekonomi sirkular, kemudian pentingnya kita menjaga diri, memanfaatkan barang-barang yang sudah ada sehingga manfaat barang itu bisa bertahan lama dan tidak menjadi sampah begitu, sehingga di situ masyarakat akan terbuka, ya belajar dari anak-anak. Kalau sudah anak-anaknya sudah paham tentang apa itu ekonomi sirkular, kemudian nanti bisa melaksanakan dengan baik, ya bumi kita akan aman, sentosa kan begitu. Apalagi bangsa Benar kita banget, ya, yang kaya akan kekayaan alam ini gitu. Benar sekali Bapak, dan saya sangat setuju kalau mulai dari anak-anak sendiri gitu ya, mungkin bisa ditularkan nih semangatnya ke orang-orang lain gitu, anaknya aja sudah sadar gitu kan. Nah, mungkin nih karena teman-teman juga mungkin penasaran nih apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Pamuji di sekolahnya gitu. Kita mungkin akan bicara tentang program apa saja yang sudah dilakukan Bapak di MIMSUKA ini, Pak. Ya, memang bicara tentang program ya ke depan, yang pertama memang kita harus menyadarkan dulu ya, masyarakat dan juga anak-anak ya tentang pentingnya ya, harus tahu apa itu sampah, bagaimana dampaknya kalau tidak dikelola dengan baik. Ada barang yang bisa masih dimanfaatkan, bagaimana bisa memanfaatkan, bisa diubah lagi, bisa diolah lagi menjadi barang yang bermanfaat. Itu yang penting. Maka yang saya lakukan di sekolah ini, kemarin kita ngadakan juga kayak workshop juga, walaupun dengan online, yang kita undang dari JBI ya, dari PSPD UGM dan gitu, menjelaskan tentang itu apa ekonomi sirkuler. Selain itu kita juga memberikan penjelasan apa yang sudah kita terima ketika kemarin mengikuti Principal Grant Award itu ya. Jadi kita sudah memaparkan kepada dan guru-guru ya, untuk memulai sebuah program kita harus memahamkan dulu ya stakeholdernya. Stakeholder oke, sudah satu kata, kemudian kita merumuskan ya program-program yang akan kita laksanakan. Artinya nanti goal dari itu anak-anak memahami apa itu ekonomi sirkular. Nah, yang kita lakukan ya ringan-ringan dulu. Anak-anak bisa memilahkan ya mana sampah-sampah yang organik, mana yang non organik begitu. Kita beri penjelasan pendidikan di situ ya. Nah, kemudian kita berikan namanya habit ya, pembiasaan. Jadi pembiasaan anak itu, namanya anak itu kan nggak bisa spontanitas ya, ketika diberikan pelajaran atau mungkin kebiasaan-kebiasaan itu harus kita biasakan dalam step by step begitu.
Nah, termasuk yang awal itu kita memilah-milahkan. Kemudian nanti kita setelah dipilah-pilahkan nanti ya yang bisa kita manfaatkan nanti kita manfaatkan lagi. Nah, di situ termasuk hal-hal awal terutama yang kita lakukan. Kita juga mengundang wali murid. Bagaimanapun nanti orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting juga. Ketika sekolah sudah ditanamkan kepada anak-anak itu paham tentang apa itu ekonomi sirkular juga, orang tua juga harus paham sehingga sinkron. Di situ nanti ketika kita mau melaksanakan menerapkan ya circular school itu sendiri, maka di situ sudah ada match-nya ya. Nah, maka pembiasaan yang kecil itu memilahkan sampah. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan penghijauan di sekitar sekolah kita ya biar nanti asri kan begitu, Mbak Ari. Berarti sejauh ini program yang dilakukan pemilahan sampah dan juga akan dilakukan penghijauan seperti itu ya Pak. Betul. Dan sekarang ini fokusnya masih bagaimana cara mengubah mindset baik siswa maupun guru maupun orang tua juga sendiri gitu. Karena gimana pun siswa pun juga harus didorong sama orang tuanya ya Pak. Betul. Kalau di rumah siswa itu juga masih pakai sampah yang berplastik gitu, terus memproduksi sampah-sampah yang tidak bisa diurai, kalau tidak ditanamkan dari rumah sendiri gitu, bagaimana itu akan ditranslasikan di sekolah sendiri gitu ya Pak. Betul. Nah mungkin nih Pak, selama proses pengenalan kepada wali murid, pengenalan kepada siswa bahkan dengan guru-guru, pastikan tentu juga menghadapi tantangan gitu. Mengubah mindset itu kan juga sebuah tantangan gitu ya Pak, yang awalnya nggak tahu terus jadi berubah, ingin mengetahui atau bahkan berubah ingin melakukan hal sesuatu. Nah, di situ ada tantangan apa aja sih Pak dalam proses pengenalan tentang ekonomi sirkular itu sendiri? Ya, sebenarnya tantangan itu kan begini, ada yang tantangan yang sifatnya intern, ekstern kan begitu ya. Artinya tantangan yang sifatnya intern memang kita harus sabar ya. Mempublish tentang apa itu ekonomi sirkuler, kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak-anak, pada orang tua, itu kan berproses. Tadi saya sampaikan step by step kan begitu. Dan itu harus senantiasa kita adakan semacam continue. Jadi terus menerus. Bukan hanya nanti 1-2 kali kan, kalau 1-2 kali mereka nanti kan lupa lagi. Maka di sini adanya perlu keteladanan. Maka guru itu kan harus memberikan keteladanan. Kalau Ki Dewantara itu kan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, para guru ya orang tua itu harus memberi keteladanan dulu. Bagaimana bisa menjaga lingkungannya, bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali dan itu bernilai jual apalagi kan begitu. Nah, maka di sini sangat penting sekali. Guru sudah siap, ready, anak-anak juga siap, orang tua siap, maka goal dari kita tentang penerapan ekonomi sirkular itu akan bisa kita laksanakan dengan baik. Baik Bapak, keren banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya gimana pun guru yang harus memberi contoh kepada siswa-siswanya, menjadi tulodo atau teladan gitu ya bagi siswa-siswanya gitu ya Pak. Dan ini nih Pak, apa sih kan Bapak juga sudah mengatur program-programnya, bagaimana program itu mungkin akan dilaksanakan oleh guru nantinya, dan mungkin Bapak bisa memberikan sentuhan kepada orang-orang di luar sana atau guru-guru atau mungkin siswa wali murid gitu, apa sih sebenarnya maksud dari tujuan Bapak ini, apa sih sebenarnya manfaat dari melaksanakan ekonomi sirkular di sekolah ini, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman tertarik nih untuk mengimplementasikan. Baik, begini ya, jadi di ekonomi sirkular itu ada yang namanya PDB ya, produk domestik bruto kan begitu ya. Artinya apa? Di situ ketika kita mengelola segala bentuk sampah dan lain sebagainya, di situ nanti ada manfaat yang banyak sekali yang dapat kita ambil ya. Salah satunya memang kita harus mengetahui apa produk-produk tersebut yang dapat kita olah ya. Ada yang produk yang namanya makanan, minuman, ada pertanian, ada produk-produk yang perindustrian dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu ketika kita cerdas di dalam pengolahannya ya, kemudian bisa mengubah ya yang sudah
terpakai, kemudian kita perbaiki lagi, kemudian kita manfaatkan lagi atau kita jual lagi begitu, maka di situ ada nilai manfaat dari ekonomi sirkular itu sendiri. Satu, mungkin juga bisa kita menambah keuntungan dari kita ya, bisa dikelola, kalau dijual bisa mendapatkan laba kan. Yang kedua, bisa mengurangi pengangguran juga. Ketika Benar kita juga cerdas mengolah itu ya, menjadikan kita mengundang orang yang tidak bekerja bisa mengolah, kemudian bisa bernilai jual, itu kan sangat penting sekali. Maka sektor-sektor PDB yang bisa kita manfaatkan itu akan juga bernilai dan bermanfaat bagi pemerintah ya, mengurangi pengangguran ya, mengurangi angka pengangguran itu tadi, kemudian bisa menambah benefit ya, keuntungan bagi kita yang mengelola itu sampah kan begitu. Oh ya Pak, mungkin ini sedikit kembali ke program lagi ya Pak. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa itu memberikan benefit kepada kita sendiri. Nah, di sekolah MM Suka sendiri apakah sudah ada kayak misalnya program seperti buku tabungan untuk untuk siswa-siswi dan atau keuntungan-keuntungan lain yang bisa didapat secara ekonomis, secara rupiah nih, yang bisa didapatkan oleh siswa? Kita memang harus meminimalisir dulu ya kampanye kita di anak-anak, di orang tua itu meminimalisir penggunaan ya bahan-bahan yang nanti sulit didaur ulang kan begitu. Kemudian memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang ya. Di situ saya malah ada program di sekolah saya itu, anak-anak itu akan mengumpulkan sampah bekas-bekas yang sudah dipakai, kemudian nanti dikumpulkan ke sekolah, kemudian sekolah bersama anak-anak nanti memilah-milah dari sampah yang ada bernilai jual ya, nanti kita jual, yang bisa kita manfaatkan lagi ya kita perbaiki, nanti kita manfaatkan lagi begitu. Ada rencana juga kita mau bekerja sama dengan dinas perdagangan dan perindustrian gitu, terkait dengan nanti kesuksesan circular school ini ya. Jadi itu beberapa program sebenarnya yang simpel tetapi nanti dampaknya sangat luas kan. Luar biasa, jadi sudah ada penekanan kolaborasi ke pihak luar juga ya Pak, Yes. ke dinas Perindustrian, perdagangan dan perdagangan gitu ya Pak. Keren banget ini teman-teman, jadi tidak hanya untuk untuk siswa dari dalam sekolah sendiri, untuk orang tua juga, guru juga, tetapi juga melibatkan dari dinas dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak luar lainnya gitu ya. Nah, mungkin nih Bapak kira-kira nih ada nggak ya kolaborasi dengan pihak lain, misalnya seperti universitas yang mungkin juga bisa berkontribusi juga di dalam program-program Bapak nantinya? Bisa ya, jadi sebenarnya kita sudah menjalin kerjasama dengan UMS ya, perguruan tinggi di Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian juga kita akan menggandeng sekolah-sekolah yang lain yang nanti mensupport kegiatan kita, dan itu sebagian dari kampanye kita tentang pentingnya ekonomi sirkular ya. Jadi itu penerapannya memang dari sekolah ya, kita memahamkan masyarakat itu kan kumpulan, nanti ketika anak-anak itu sudah ya besar dewasa itu akan kembali ke masyarakat. Nah, maka pendidikan di sini sangat penting. Ketika mereka semua memahami tentang apa ekonomi sirkular ya dengan baik, maka nanti masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat yang bersih, yang sehat begitu. Dan budaya suatu bangsa ya, keelokan suatu bangsa, kebiasaan yang baik suatu bangsa, kebersihan suatu bangsa itu kan bisa dilihat di sungainya. Selama sungai itu bersih dan jernih, maka budaya dan bangsa dari sekolah tersebut adalah budaya yang bagus. Tapi kalau sungainya tidak bersih, maka di situ peran kita semuanya ya harus memberikan pendidikan pelajaran ya baik kepada anak-anak peserta didik, kemudian juga kepada masyarakat luas, agar apa? Sungai-sungai kita asri aman. Nah, di situ berarti penerapan ekonomi sirkular kita itu berhasil. Maka siapa yang berperan? Ya kita, ya para guru, orang tua, wali murid, anak-anak, masyarakat ya, untuk bisa menjaga lingkungan kita ya lebih baik, sehingga nanti ke depan ya semakin hijau, bumi kita semakin sejahtera, semakin aman nanti untuk anak cucu kita ke depan gitu. Luar biasa Pak.
bangsa itu bisa dilihat dari kondisi sungainya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kondisi sungainya bersih nih, berarti kita sebagai Peradabannya bagus. peradaban yang bagus gitu, kita bisa mencetak generasi bangsa yang luar biasa menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Nah ini Pak, mungkin terakhir ya Pak, kita di sini juga pasti tahu bahwa teman-teman di sana ada yang mau melakukan sirkular ekonomi gitu, mau mengimplementasikannya. Tapi ada pesan apa sih dari Bapak untuk orang-orang yang ingin start untuk memulai gitu mengimplementasikan ekonomi sirkular? Yang pertama, kita semua kan bermuara dari ilmu ya. Kita memahami dulu itu apa ekonomi sirkular, manfaatnya apa. Ya ketika sudah mengetahui, kita tinggal aksi ya, action gitu ya. Actionnya ya nanti kita menjelaskan ya tentang apa itu ekonomi sirkular, bagaimana nanti cara pelaksanaannya untuk mencapai kesuksesan ekonomi sirkular sendiri, manfaatnya seperti apa begitu. Endingnya memang harus kita kawal ya, dan harus sabar ya, karena bangsa kita itu ya kita itu harus bersabar. Mendidik itu mendidik itu kan perlu proses dan harus sabar. Membiasakan habit itu bukan hanya 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali, sampai mungkin 100 kali. Kadang masih lupa, maka harus sabar ya, continue begitu ya. Maka kalau sudah terbentuk itu masyarakat paham ya, itu masyarakat yang baik, pendidikan yang baik itu ketika anak-anak sudah dibiasakan dari sekolah ya. Dia mau makan apa, naik motor, naik sepeda, makan permen, kemudian dibuka, enggak mungkin dia akan buang di jalan. Kantongi, nanti ada tempat sampah dia buang di tempat sampah. Itulah namanya pendidikan yang dari yang kecil saja dia bisa menjaga, apalagi nanti yang besar. Maka nggak ada yang sungai nanti ada kasur di sungai, guling di sungai begitu ya. Itulah proses yang harus kita siapkan, mendidik generasi ini. Oh nanti dampaknya begini kalau kita sembarangan buang sampah. Oh ini masih bisa manfaatkan, kita manfaatkan, kan begitu Mbak Ari. Berarti kuncinya continue ya teman-teman. Kita nggak boleh lelah untuk mengingatkan orang lain terkait hal ini, terkait pentingnya ekonomi sirkular, dan bagaimana implementasinya harus bisa dilaksanakan secara terus-menerus gitu, diingatkan gitu ya. Nah mungkin di sini Bapak, teman-teman kan pada penasaran, mungkin ada besok program-program yang akan dilaksanakan Bapak ini bisa diupload di sosial media gitu ya. Nah itu sosial medianya di mana saja bisa disampaikan kepada teman-teman? Kita ada web Mimsuka ya, websitenya Mimsuka, nanti bisa dilihat. Ada Facebooknya MI Muhammadiyah Unggulan Surukalang, ada ID-nya MIM Unggulan Surukalang. Nanti bisa langsung dibuka, diklik di situ, insya Allah nanti akan muncul program-program kegiatan kita terkait dengan ekonomi sirkular, terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Kunjungi web kami dan insya Allah nanti ada pengalaman, pelajaran ilmu yang ada di dalamnya. Begitu. Luar biasa teman-teman, bisa diakses di website, Facebook dan juga Instagram ya Pak. Dan harapannya teman-teman bisa lebih terbuka nih dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Mimsuka. Nah sekian Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Yogyakarta. Dan di sini mungkin sekian dari saya dan juga Bapak Pamuji. Jangan lupa teman-teman yang penasaran dengan episode selanjutnya di Circular School Series bisa subscribe dan juga klik lonceng notification-nya. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram, website dan juga Facebook dari Mimsuka sendiri. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di CWTS UGM. Sekian dari saya dan juga Bapak Pamuji pamit undur diri. Sampai jumpa.